Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'liman naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a'i ila al huda wa dilala 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dari yang masuk Islam di tahun Fatah Makkah, yaitu Sayyidina Hakim bin Hizam. Sayyidina Hakim bin Hizam bin Khuwailid bin Asad. Panggilannya Abu Khalid, dari keturunan Quraisy dan dari keturunan Asadi, karena itu bin Asad. Beliau masuk Islam pada Fatah Makkah, dan dengan keislaman yang indah yang baik ikut perang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di perang Hunain dan Taif. Beliau juga termasuk tokoh dari kafir Quraisy saat itu, tokohnya Quraisy, di antara juga orang-orang yang cerdas cendekiawan dari kalangan Quraisy. Sayyidah Khadijah itu bibinya. Jadi Hizam, ayahnya Sayyidina Hakim, itu saudaranya Sayyidah Khadijah, Hizam bin Khuwailid. Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Sayyidina Zubair bin Ibn Ammi, Zubair bin Awam, ayahnya Sayyidina Abdullah bin Zubair. Zubair bin Awam ini sepupunya Hakim bin Hizam. Artinya Al-Awam itu juga saudaranya Sayyidah Khadijah. Al-Awam saudaranya Sayyidah Khadijah. Beliau dilahirkan, Sayyidina Hakim bin Hizam dilahirkan sebelum tahun gajah 13 tahun. Artinya lebih tua dari Nabi 13 tahun. Dilahirkan di dalam Ka'bah. Lahirnya di dalam Ka'bah. Karena saat itu ibundanya mengandung beliau, masuk ke Ka'bah bersama para wanita dari Quraisy, kemudian melahirkan di situ. Melahirkan di dalam Ka'bah. Beliau juga termasuk minal mu'allafati qulubuhum, yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari ghanimah di perang Hunain 100 onta, seperti yang didapatkan oleh Abu Sufyan kemarin. Termasuk dari ada al-mu'allafah qulubuhum, untuk mengkokohkan keimanan orang-orang yang baru masuk Islam, yang masih lemah Islamnya, atau yang semisal itu, seperti tokoh dalam syariat Islam. Mereka termasuk mustahiqiz zakah, orang yang berhak mendapatkan zakat. Nah, diberi oleh Nabi 100 onta dari hasil rampasan perang di peperangan Hunain. Tijaratuhu asadaqatuhu, beliau itu ahli dalam perdagangan, juga ahli sedekah. Beliau menceritakan, kuntu tajiran akhruju ilal Yaman wa ati Syam. Aku ini dulu pedagang. Aku pedagang, keluar ke Yaman, ke Syam. Fakuntu arbahu arbahan katsirah, sehingga aku dapatkan untung yang sangat besar.
fa'audu ala fuqara qaumi. Kemudian aku berkunjung kepada orang-orang fakir dari kaum Quraisy. Aku berikan kepada mereka sebagian daripada keuntunganku. Jadi dari masa jahiliyahnya sudah terbiasa demikian. Habis dapat untung banyak, bagi-bagi. Dapat untung banyak, bagi-bagi. Seperti itu. Wabta'tus bisuk Uqad Zaid bin Harithah li'ammati bisitti mi'ah dirham. Beliau juga yang membelikan di pasar Uqad Zaid bin Harithah, kekasih Nabi SAW, hibbun Nabi. Zaid bin Harithah yang dinikahkan oleh Nabi dengan Barakatul Habasyiyah Ummu Aiman, pelayannya Nabi SAW, itu dibeli oleh Hakim bin Hizam untuk bibinya. Jadi bibinya memerintahkan Hakim bin Hizam untuk membelikan Zaid bin Harithah sebagai pelayan ya saat itu. Itu Sayyidah Khadijah dengan mahar 600 dirham. Kemudian setelah Sayyidah Khadijah menikah dengan Rasulullah SAW, diberikan oleh Sayyidah Khadijah kepada Rasulullah. Fa'atakohu, dimerdekakan, dengan kisah yang sudah kita bahas daripada Zaid bin Harithah. Walamma husira Banu Hashim fi Syaib, ketika Bani Hashim di boikot ya, dari tahun ke-7 sampai tahun ke-9, hampir 3 tahun di boikot Bani Hashim di Syaib Bani Hashim. Nggak boleh ada jual beli transaksi kepada mereka dari orang-orang kafir Quraisy. Lah itu Hakim bin Hizam datang barang dagangannya. Akhirnya dijual di area Makkah tadi, dan diambil sebagian diberikan kepada Bani Hashim. Diberikan kepada Bani Hashim karena di situ ada bibinya Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Berikan kepada mereka, bentuk kedermawanannya beliau. Padahal saat itu masih belum masuk Islam, belum masuk Islam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Sayyidina Hakim bin Hizam ini di masa jahiliyahnya memerdekakan 100 budak dan mengkorbankan 100 onta. Jadi nggak main-main, sedekahnya itu sangat besar. Itu di masa jahiliyah. Ketika masuk Islam melakukan hal yang sama. Kemudian beliau mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ara'aita asya kuntu asna'uha fil jahiliyah kuntu atahannatsu biha, yakni atabarraru biha. Ya Rasulullah, apa pendapat engkau tentang hal-hal yang aku dulu lakukan di masa jahiliyah, kemudian aku nggak melakukannya lagi? Dulu di masa jahiliyah pernah berbuat ini, berbuat kebaikan ya, kemudian setelah masuk Islam nggak aku lakukan lagi, gimana? Katanya Nabi SAW, aslam ta'ala masalah falaka min khair. Kamu masuk Islam atas apa yang telah kamu lakukan dari kebaikan. Jadi kebaikan-kebaikanmu di masa lalu itulah yang membuat kamu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering kita dengar ya, kalau Allah itu cinta dengan orang dermawan, apapun keadaannya. Tapi kalau dia belum mendapatkan hidayah dari Allah sampai matinya, maka kebaikannya sudah dibalas oleh Allah di dunia. Kalau Allah menghendaki dia mendapatkan hidayahnya, maka dia adalah hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga
beliau Sayyidina Hakim bin Hizam pernah mengatakan, ma asbahtu wa laysa bibabi sahibu haja illa alimtu annaha minal masaib allati as'alullah al-ajra 'alaiha. Aku enggak hidup di waktu pagi, kemudian di pintu rumahku ini enggak ada orang yang butuh, maka aku anggap itu adalah musibah. Jadi kalau enggak ada yang minta kepada beliau, nggak ada orang yang membutuhkan beliau anggap itu adalah musibah dan minta pahala dari Allah atas hal itu. Kalau kita kan nggak ada yang minta-minta, itu adalah keberuntungan. Kalau beliau menganggap musibah, kenapa? Kebiasaan bersedekah, senang bersedekah, senang membantu. Jadi dianggap musibah, sehingga kalau musibah, kalau sabar itu mendapatkan pahala. Karena itu beliau minta pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas tidak adanya orang yang minta. Karena dianggap musibah, bukan kalau kita alhamdulillah. Apalagi sudah mau Ramadan atau Ramadan mau hari raya enggak ono sing dok-dok alhamdulillah. Kalau beliau menganggap itu adalah musibah, ya Allah kasih aku pahala, ini musibah bagi saya. Artinya orang-orang yang mulia itu ketika terhalang dari kebaikan, tidak bisa melakukan kebaikan, penyesalan mereka itu menganggap musibah, bencana bagi mereka karena tidak bisa berbuat baik. Kemudian beliau setelah Islam haji membawa 100 onta yang dibalut ontanya dengan kain yang terbuat dari katun gitu. Kemudian beliau juga membawa 100 budak di Arafah, diikat di lehernya itu dari kalung yang terbuat dari perak. Kalungnya terbuat dari perak, tertulis di perak itu Utaqaullah an Hakim bin Hizam. Ini adalah orang-orang yang dimerdekakan oleh Hakim bin Hizam. Jadi mereka merdeka dengan membawa kalung yang ada tulisan itu, dan kalungnya terbuat dari perak. Dan diberi 1000 beliau juga memberi 1000 kambing. Jadi disedekahkan 1000 kambing untuk kebutuhan orang-orang yang haji bersama beliau. Lalu kita kan sanggup untuk bawa pulang. Kalau mereka nggak sanggup untuk dibagi di sana habis, pulang nggak bawa apa-apa. Kalau kita nggak pulang bawa oleh-oleh. Itu perbedaan haji kita dengan mereka ya. Beliau itu orang yang zuhud, nggak cinta dunia. Ceritakan oleh Sayyidina Sa'id bin Musayyib dan Sayyidina Urwah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kepada Hakim setelah perang Hunain. Lah Hakim ini menganggap itu sedikit. Nah, pemberian Nabi itu sedikit, sehingga ditambah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, "Ayyu atiyatika khair?" Pemberianmu mana yang lebih baik ya Rasulullah? Yang pertama apa yang kedua? Nabi mengatakan al-ula. Yang pertama yang baik. Kenapa? Nabi menjelaskan, ya Hakim, inna hadzal mal khudrah hulwa. Harta ini kalau kita itu hijau, enak, hulwah, disukai. Siapa nggak mau uang? Apalagi kami selina ini seperti kita, kan duit ngeluh, gak ada yang nggak mau. Tapi Nabi memberikan kriteria yang indah. Faman akhadahu bisakhawati nafsin wa husni aklah burika lahu fi. Kalau ada orang mengambil dari harta ini dengan jiwa besar, apa yang dia dapat dia bersyukur, nggak ada sudah, kemudian dia gunakan dengan sebaik mungkin, nggak boros,
nggak berlebihan, maka burika lahu fi, dia akan mendapatkan keberkahan daripada harta tersebut. Dan kita punya harta lebih tapi foya-foya yang ada, kita buat hambur-hambur, sesuatu yang nggak butuhkan kita gunakan, nggak ada berkahnya. Kalau pengen berkah, mendapatkannya dengan jiwa besar, dengan cara yang baik, kerja yang halal, yang bermartabat. Kemudian ketika mendapatkan, menggunakannya itu sebutuhnya. Sisanya kalau bisa disedekahkan, atau kalau mau dibuat kebaikan yang lain, dibuat kebaikan yang lain, akan mendapatkan berkah. Wa man akhadahu bistisyrafi nafsin wa su'i aklah lam yubarak lahu fi. Kalau mengambilnya itu dengan cara yang enggak bermartabat, meminta, atau dengan cara yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian digunakan dengan yang tidak baik, buat foya-foya, bukan untuk kebaikan ketaatan, buat megah-megahan, su'aklah lam yubarak lahu fi, enggak ada berkahnya. Harta tersebut tidak ada berkahnya. Wa kana kalladzi yakul wa la yashba, seperti orang yang makan enggak kenyang-kenyang. Mangani tidak warak, berarti itu tanda kalau nggak ada berkahnya. Itu diantara tanda nggak ada berkahnya. Artinya tidak ada puasnya dengan apa yang dia miliki. Itu tanda kalau nggak berkah. Sudah punya ini, kepingin punya lagi. Yang punya rumah, pengen punya rumah lagi. Pengen punya mobil, pengen punya mobil lagi. Sudah punya motor, pengen punya motor lagi. Terus seperti itu. Ini tanda kalau harta yang dimiliki nggak ada berkahnya. Nah, kalau sudah seperti itu, ya sedekah, cik berkah. Husnul aklah, kalaupun dulunya kita sudah enggak dengan bisa khawati nafsin, dengan jiwa besar, dengan hal tidak bermartabat, ya minimal kita tebus ketidakmartabatan dulu dengan sedekah yang kita berikan. Itu akan menimbulkan keberkahan atas apa yang kita miliki. Akhirnya Sayyidina Hakim bertanya kepada Rasulullah, wa minka ya Rasulullah, sekalipun harta itu darimu, atau sekalipun itu milikmu, kamu yang mendapatkan harta itu. Katanya Rasulullah, wa minni, sekalipun aku, kalau aku mendapatkan dengan tidak bermartabat, gak akan ada berkahnya. Itu Rasulullah, apalagi kita. Jangan terus merasa berkah. Kalau bukan dari cara yang bermartabat, kemudian digunakan dengan tidak baik, nggak ada berkahnya sama sekali. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Hakim mengatakan kepada Rasulullah, fawalladzi ba'atsaka bil haqq, demi yang mengutusmu dengan kebenaran, la arza'u ahadan ba'daka syai'a, aku tidak akan meminta-minta lagi kepada orang lain dan menganggap pemberian itu sedikit setelah engkau lagi, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah, itu terakhir yang aku lakukan, nggak akan terulang lagi kepada siapapun setelah engkau. Akhirnya beliau tidak pernah menerima apapun daripada pemberian, bahkan dari negara. Nah, kalau bahasa sekarang itu bansos pun nggak diterima oleh Sayyidina Hakim sampai beliau wafat. Sehingga di masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau memanggil Sayyidina Hakim untuk diberi, ditolak, nggak mau. Di masa Sayyidina Umar dipanggil itu Hakim, diberi, nggak mau. Sehingga Sayyidina Umar mengatakan, Allahumma inni ushiduka ala Hakim anni ad'uhu li haqqih wa ya'bah. Ya Allah, sesungguhnya aku memberikan kesaksian kepada engkau atas Hakim, aku telah memberikan haknya Hakim tapi ia menolaknya. Sehingga falam yarza Hakim ahadan nas ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta tufiya. Enggak pernah mengambil apapun, meminta apapun dari seseorang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau meninggal. Ketika meninggal, apa yang dihasilkan? Ternyata innahu lamin aktsari Quraisyin malan. Beliau termasuk orang yang paling kaya dari kelompok kaum Quraisy. Berkahan yang diberikan oleh Allah, ketika tidak menjatuhkan martabatnya untuk mendapatkan harta, Allah berikan rezeki yang besar dari perbuatannya tadi.
Karena itu kadang-kadang kita ini terlalu iktimad dengan pekerjaan, berpangku pada pekerjaan. Wah, kalau nggak kerja nggak dapat rezeki. Nggak demikian yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kita itu kerja hanya melakukan sabab. Karena rezeki itu kita melakukan sabab ataupun tidak melakukan sabab, rezeki itu pasti datang. Karena Allah sudah menentukan rezeki kita. Sudah pasti rezeki kita ada. Kalaupun kita nggak bekerja, cuma pekerjaan ini adalah tugas lain dari Allah yang menunjukkan kita itu butuh kepada Allah. Seperti doa, kita nggak doa Allah kasih. Kita nggak pernah minta mata kita bisa melihat, tapi kita dikasih mata bisa melihat. Kita nggak minta dikasih oleh Allah, tapi kita kenapa kok menunjukkan dalam berdoa itu bahwa kita butuh kepada Allah. Begitu juga kita bekerja bukan untuk nyari rezeki, rezekinya sudah ada. Menunjukkan kalau kita ini melakukan tugas sebagai hamba yang diperintahkan untuk melakukan demikian, yang menunjukkan bahwa kita ini hamba yang butuh, hamba yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita nggak beriktimat, tidak berpangku tangan dengan pekerjaan kita, maka rezeki yang akan diberikan oleh Allah ini semakin berkah dan semakin luar biasa. Orang yang minta-minta itu, orang-orang yang tidak bermartabat dalam melakukan sabab mencari rezeki itu, ini orang-orang yang nggak pingin dapat berkah. Seakan-akan dia nggak butuh kepada Allah, tapi butuh dengan apa yang dia lakukan. Saya butuh pekerjaan. Kalau saya nggak kerja, makan saya, keluarga saya dari mana? Oh, jauh kerja itu mangan. Gambaran muda itu Ramadan itu. Saya kerja tutup. Sahur pasti itu, buka pasti itu. Melbu masjid itu mangan. Itu gambaran bahwa enggak semuanya rezeki itu dari pekerjaan, enggak. Seperti ini Sayyidina Hakim bin Hizam. Setiap tahun itu dapat jatah dari negara, ditolak. Tapi ketika beliau meninggal termasuk orang yang paling kaya. Termasuk orang yang paling keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga beliau wafat sampai usia 120 tahun. Karena beliau meninggal tahun 54 Hijriah. Jadi 13 tahun sebelum dilahirkan Nabi Muhammad. Kemudian Nabi berada di Mekah 53 tahun, berarti 66 tahun. Kemudian hijrah tahun ke-54 beliau meninggal, tambah 54, 120 tahun. Adapun di situ ditulis Asya Hakim Sittina sanah fil jahiliyah wa Sittina fil Islam. Ini banyak para ulama mengatakan kurang tepat, karena di masa jahiliyahnya beliau, kalaupun dihitung dari diangkatnya Rasulullah menjadi nabi, usianya beliau saat itu 53 tahun. Kalau dihitung dari hijrahnya Nabi, usianya beliau 66 tahun. Kalau dihitung dari masuk Islamnya beliau, saat itu beliau berusia 74 tahun. Ini saat masuk Islam usianya 74 tahun. Artinya nggak mungkin dikatakan 60 tahun di Islam, 60 tahun di masa jahiliyah. Seperti apa itu yang kemarin, yang hidup 120 tahun juga, 60 tahun dalam Islam, 60 tahun dalam jahiliyah. Beliau usianya saat meninggal 120. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan rezeki kepada kita. Sehingga rezeki yang kita dapatkan membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.